Mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita masih bisa bertemu melalui Zoom untuk perkuliahan matematika diskrit pertemuan ke-15. Insyaallah hari ini kita akan bahas soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi ujian minggu besok. Gitu ya. Seperti di luar yang kemarin. Yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang algoritma Kruskal dan pohon Huffman ya, kode Huffman. Itu yang masuk ke materi atau bab tentang pohon atau trees. Oke, sekarang kita coba bahas soal dari materi aljabar boolean. Oke. Nah, ini contohnya, gitu ya. Jadi untuk materi aljabar boolean, kisi-kisinya yaitu bentuk kanonik SOP dan POS. Yang kedua, ada dua poin. Yang kedua yaitu penyederhanaan dengan K-map ya, dengan peta Karnaugh atau K-map. Nah, misal contoh soalnya bisa jadi seperti ini ya. Dalam satu soal itu ada A dan B. Diketahui fungsi f dengan variabel A, B, dan C sama dengan, gitu ya, berarti sama dengan A komplement plus B komplement plus B C komplement. B kali C komplement. Pertanyaan yang A, ubahlah dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Gitu ya. Jadi bentuk yang ini, oke. Ini itu F -nya. Itu termasuk, ini belum bentuk kanonik jelas. Ini yang dimaksud dengan bentuk baku SOP ya. Ini sudah dibahas waktu itu ya di materi aljabar boolean. Oke. Gitu. Nah, jadi lebih mudah kita mencari bentuk kanonik SOP-nya terlebih dahulu, baru kemudian kita cari bentuk kanonik POS. Berarti sini ada 3 suku kan nih. Suku yang pertama ini A komplement, suku kedua B komplement, suku ketiga yang B kali C komplement. Berarti yang A komplement di situ kurang apa? Tidak ada B dan C-nya, gitu ya. Jadi dikali dengan B tambah B komplement dikali dengan C tambah C.
atau dikali B dulu deh, biar biar nggak sering salah ya. Kalau nulisnya kayak gini banyak yang sering salah. Dikali B dulu, dikali B plus B komplement jadinya A komplement B plus A komplement B komplement. Nah, ini jadi dua suku nih, kurang C-nya kan? Maka tiap suku dikali dengan C. C plus C komplement ditambah A komplement B komplement dikali C tambah C. Kayaknya nggak muat ya. Kita pindah dulu deh tulisan di sini. Terus ini. Kita ubah dulu ke bentuk kanonik SOP-nya. Tadi ya, supplement B tambah B komplement dua suku dikalikan dengan C tambah ditambah C. Jadi ada 4 suku ya. B tambah B tambah C. A-nya ditulis lebih dulu gitu biar alfabet urutannya jadi A B komplement tambah komplement B komplement C tambah oke. Jadinya A B komplement C tambah A B komplement C komplement tambah A komplement B komplement C tambah A komplement B komplement C komplement. Nah, sekarang jadinya 4 ini kan. Gitu ya. Jadi 4 suku juga. Nah, kita cek, kita bandingkan dulu nih. Yang hasil ini sama hasil yang ini, yang kedua. Ada yang sama nggak? Yang jelas, ini sama nih. Nah, komplement, komplement, komplement. Itu berarti salah satu kita coret. Kemudian ada lagi yang sama, ada ini ya. Dengan yang mana? Dengan ini. Oke. Terus dua sisanya tidak sama dengan yang hasil A.
Gitu. Yang BC komplement. Oke. BC komplement nanti dikali A tambah A. Oke. Sama ada ya ini coret sama dengan ini. Tuh. B C komplement A B C komplement oh, enggak ada ya. Oke, nah jadinya total jadi ada berapa? Ada 8 suku ya. Gitu. Jadi ini berarti F kita tulis 4-4-nya. Oke, 2 B. Ini ya, ada 8. Ada 8 nih. Berarti semuanya masuk. Oke, ya intinya. Coba kita cek lagi. Betul kan? Optimisnya, aksen C, AB aksen C, B aksen C aksen, aksen B aksen C, ya ada, ini coret ada 2 ya, aksen B aksen C aksen, ada 2, terus B C aksen A, B C aksen C belum ada, kemudian A aksen B, C aksen A aksen B, C aksen. Delapan. Ini bentuk kanonik. Ini ya. Kenapa? Karena tiap suku lengkap semua, ABC-nya ada, gitu ya, sederhananya. Jadi bentuk kanonik. Nah, atau belum, supaya gampang dapat yang kanonik POS-nya, ini bisa kita ubah jadi lambang midterm ya, sampai dapat hasilnya sigma dalam kurung, nah angkanya berapa? Oke, berarti aksen BC, berarti yang kalau SOP, kanonik SOP yang aksen itu binernya 0 ya, gitu kan? Binernya 0, jadi kalau kita tulis ini itu kan 0, 1, 1 gitu ya, 0, 1, 0. Ini ya, kalau 1, 1, 3, M2,
M0 ke M4. M1, M0, M5, M6, M5, M4 dulu ya. 100, M4 plus M4 terakhir M110, M6. Oke, ada 7 ya, pas. Berarti ini jadi sigma buka kurung. Nah, kita urutkan dari yang terkecil 0, 1, 2, enggak ada 7 ya. Ini dalam bentuk notasi sigma-nya, gitu ya. Ini bentuk kanonik. Kanonik POS. Nah, jadi kalau udah dapat bentuk kanonik salah satunya, bentuk kanonik yang satunya itu saling melengkapi ya. Itu contoh yang ini berarti fungsi boolean kanonik POS-nya. Kita bisa langsung tahu berarti pakainya apa? P kapital ya, itu kan P. Buka kurung. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang tidak ada berapa? 7 ya. Berarti P dalam kurungnya angkanya tinggal 1, itu 7 gitu. Karena 0 sampai 6 sudah ada di sini ya. Gitu. Sisa lambangnya M7, midterm 7. Nah, ini kalau kita ubah ini jadi M kapital 7. Nah, M kapital 7 itu berapa? 7 itu 101. 7 ke 101, 111. Binernya 111. Oke, ini itu binernya 111 kan. Berarti ini max term-nya. Kalau max term berarti apa variabelnya ditambah ya? A tambah B tambah C. B tambah C. Nah, kalau 1 di POS itu dia aksen atau enggak? Enggak. Salah balik. Kalau 1 dia aksen ya, komplement. Kalau di SOP yang komplement itu yang angka 0 gitu ya. Biner 0 yang komplement atau yang aksen. Itu di top SOP atau midterm. Berarti ini jadinya komplement tambah B komplement tambah C. Sudah selesai. Bentuk kanonik SOP-nya ya ini. Aksen tambah B aksen tambah C aksen. Nah, depannya untuk mengubah bentuk kanonik SOP
PPOS gitu ya. Ini CTC-nya. Kanonik, kanonik. Ada kanonik untuk PPOS. Jadi untuk yang POS tidak perlu kita mulai dari fungsi asalnya lagi yang ini. Jadi kita bisa menggunakan hasil yang ini, gitu ya, hasil yang ini, hasil kanonik SOP-nya buat memperoleh kanonik POS-nya yang ini, gitu ya. Oke. Ya, sederhanakan KNF di bawah ini. Nah, itu ada A, B, ada C, D, berarti variabel ada 4. Kemudian ini udah dikasih. Jadi isi juga binernya, satunya di kotak mana saja. Sisanya kosong atau 0, boleh juga kita tulis 0. Nah, dipindahin dulu. Bisa. Nah, berikutnya cara menyederhanakannya bagaimana? Dikelompokkan kan ya. Kita kelompokkan yang bernilai 1 sebanyak mungkin gitu ya. Tapi aturannya cuma boleh 2, 4, atau 8. Jadi ganjil tidak boleh dan juga 6 tidak boleh gitu. Nah, ini yang pertama bisa jadi berapa kotak? Jadi 8 kotak ya. Jadi tapi nyebrang. Ini gabung dengan ini berapa sih? Gitu ya. Jadinya 8 kotak gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena boleh ini ya. Dari atas boleh nyebrang ke bawah kayak gitu. Atau sebaliknya. Jadi dari atas ini dia bisa nyebrang, nanti itu muncul di sini kayak gitu. Kelompokan, kita tulis hasil kelompokan gitu ya. Nah, kalau 8 kotak itu disebutnya oktet. Oktet istilahnya kalau di buku Pak Rinaldi Munir seperti itu. Berarti kita tulis nih karena 2 baris. Oke. Berarti ada nggak ya? Jadi kita lihat dulu AB-nya dulu ya. Kan AB-nya itu kolom ini kolom 1 sampai 4 mewakili kali B. Kolom baris 1 sampai 4 itu mewakili CD ya, CD.
Nah, berarti kita lihat dari kolom dulu baru baris ya, karena AB dulu baru CD gitu kan ya. Lihat ini kolomnya berarti kan 8 kotak ini ada di keempat kolomnya. Mulai dari kolom 1 sampai, berarti kita cari ada nggak A atau B yang binernya sama. Di sini A-nya 0, di kolom 2 0, tapi di kolom 3 A-nya 1. Gitu ya. A-nya di kolom 4 juga 1 ya. Nah, jadi A-nya tidak sama ya, binernya 2 0, 2 yang 1 bernilai 1 benar. Oke, terus apa lagi? B. B juga sama ya. Di sini 0 atau B aksen, di sini sama C. Gitu ya. Ini apa? 01. B-nya berarti 0. Di sini B-nya ini, sini B-nya 0. Yang ketiga B-nya 1, yang keempat B-nya 0. Nah, 2 biner 0 dan 2 biner 1 ya. Jadi tidak ada yang sama. Jadi yang kita cari keempat-empatnya ini harus sama nih. Ini kan 4 kolom ya. Gitu. Jadi harus sama semua binernya. Untuk si A atau si B gitu. Berikutnya baris ya, yaitu C atau D. Lihat yang baris yang ini kan baris 1 ya. Itu kalau baris 1, kalau baris 1 maka di situ apa? C-nya 0 ya, di baris 1 ini C-nya 0 nih. Di baris kedua C-nya 1 kan, ini 00 sama 10. Nah, berarti C-nya 0 terus C-nya 0 di baris 1, di baris 4 C-nya 1, maka C-nya nggak sama ya. Berarti C-nya sama dengan A sama B. Binernya beda semua. Ya beda 2 sama, 2 sama. Harusnya keempat-empatnya sama gitu ya. Nah, berikutnya D-nya. Di baris 1 D-nya apa? D-nya 0 kan. Gitu. Di baris 4 D-nya berapa? D-nya juga 0. Jadi kalau 0 gitu ya. Berarti kesimpulannya D salah. Jadi solusinya yaitu D. Binernya kan 0 ya. Kalau biner 0 di SLP itu jadi apa? Jadi komplement atau enggak? Jadi ada komplemennya ya. Gitu. Jadinya di komplement karena binernya 0. Nah, udah. Gitu ya. Jadi hasilnya D komplement. Nah, masih ada 2 lagi nih yang belum dikelompokkan. Nah, caranya ya kalau 2 ini kita kelompokkan berdua jadinya cuma pasangan gitu ya istilahnya. Gitu. Tapi dia supaya lebih banyak itunya kelompoknya jumlahnya. Maka yang 2 kotak satu ini bisa digabung. Bisa digabung dengan yang di atasnya. Ini pertama. Bisa begini. Gitu ya. Selain ini bisa, nggak bisa ya. Jadi dia bisa jadi 4, berarti gabung dengan yang 2 di atasnya, gitu ya. Kalau cuma sendirian, kalau cuma berdua aja itu malah salah ya. Jadi lihat yang 4 ini. Yang ini
lihat AB-nya ya. Berarti nah ini kan 4. Berarti kolom 1, kolom 2. Cari yang sama. A-nya di kolom 1 0. Di kolom 2 A-nya juga 0. Berarti A-nya sama-sama 0 ya. Berarti A aksen. Oke. Kemudian kolom 1 B-nya 0. Kolom 2 B-nya 0. Kolom 1 B-nya 0. Ya, B-nya kan ini. Kolom 2 B-nya 1. Maka B-nya beda ya binernya. 0 sama 1 nggak sama. Nah, jadi tidak diambil B-nya ya. Kemudian kita lihat baris 1 dan baris 2. Lihat C-nya. C-nya di baris 1 binernya 0. Kemudian C di baris 2 binernya juga sama 0. Nah, maka C-nya kita ambil ya. Biner. Karena binernya 0. Nanti tadi apa? Dapat A-nya yang 0 ya. Berarti A kan. Oh, itu udah itu ya. Yang A kan kali C. C-nya karena binernya 0, berarti C aksen yang benar gitu ya. Oke. Terus masih bisa lagi yang lain? Udah nggak bisa ya. Oke. Jadi udah punya kelompok semua tuh. Yang kotak yang berisi angka 1. Udah jadi fungsi boolean hasil K-map-nya F A B C D sama dengan D sama dengan D. Ya, coba yang B-nya. Coba yang B-nya. Nah, coba dulu. Ya, sama dengan ini. Coba dulu. Oh, tuh.
Lalu, mana yang map kedua? Kan cari yang paling banyak ya, kalau bisa 8. Nah, ini tuh. Ini kayak tadi hasilnya jadi apa? D komplement gitu ya, biar itu terus ini tadi hasilnya apa? A komplement C komplement A gitu ya. Kemudian tinggal digabung, ditambahin gitu ya. Jadi hasil akhirnya F dengan variabelnya A, B, C, D sama dengan ini. D komplement plus A komplement C komplement. Oke, sekarang yang map yang kedua. Ini bisa jadi 8 nih. Gitu yang ini kan. Jadi oktet namanya ya. Hasilnya apa? Hasilnya kita tulis saja langsung sini. Lihat dulu barisnya, kolomnya gitu kan ya, AB. Kita mulai dari kolom karena AB-nya itu kolom. Harusnya yang apa, kalau AB-nya di sini, CD-nya di sini, maka baris dulu baru kolom, gitu ya. Sesuai urutan alfabetnya. Gitu. Jadi ya dulu nih, kolom 1 A-nya 0. Kolom 2 yang ini A-nya 0. Oh, A-nya sama ya. Berarti A-nya diambil. Binernya 0. Karena 0 dia komplement gitu ya. Kemudian kolom 1 B-nya 0. Kolom 2 B-nya 1. Oh, beda. Berarti B-nya tidak bukan hasil dari kelompok ini gitu ya. Kemudian barisnya. Barisnya ini ada di keempat-empatnya ya. Baris 1, 2, 3 dan baris 4. C-nya di baris 1 sama 2 binernya 0. Ini kan. Tapi di baris 3 sama 4 binernya 1. Maka C bukan hasil dari oktet ini gitu ya. D-nya baris 1 binernya 0 sama baris 4 yang binernya 0. Baris 2 sama 3 binernya 1. Nah, karena beda gitu ya, tidak sama keempat-empatnya, maka D juga bukan hasil dari. Berarti hasilnya hanya A komplement gitu ya. Nah, berikutnya kita punya tinggal 3 yang ini nih yang belum kita kelompokkan gitu ya. Nah, itu gimana?
ini dan 2 ini bisa ngajak 2 yang sebelah kirinya gitu ya. Supaya jadi 4 kotak. Jadi kuad namanya. Kuad itu kan quad core berarti kan 4 core ya. Quadric berarti kan cetak 4 gol gitu ya. Berarti ini kuad. Nah, ini ya. Hasilnya apa? Lihat dulu. Jadi kolomnya ada di kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Di kolom A-nya kolom 1 sama 2, A-nya 0 binernya. Kolom 3 sama 4, A-nya binernya 1. Berarti A-nya bukan ya, bukan hasilnya. B, kolom 1 binernya 0, kolom 4 binernya 0, tapi kolom 2 sama 3 binernya 1 gitu ya. Maka B juga bukan hasil dari ini pengelompokan ini. Kemudian lihat C sama D-nya. Ini cuma sebaris kan? Maka karena sebaris, C-nya ya 1 semua di sini sama gitu ya. Berarti C-nya kita ambil buat jadi hasilnya. Dan juga D-nya. Berarti D-nya di tiap 4 kotak ini D-nya binernya 0 gitu ya. Jadi D C-nya 1 berarti tanpa komplement, D-nya 0 berarti ada komplement. Oke, nah sisa 1 kotak nih yang belum punya kelompok gitu ya. Nah, yang 1 kotak itu dia bentuk kelompoknya jadi berapa? 2 kotak kah? Atau jadi 4 kotak? Atau lebih dari 4, 8? Kalau mungkin gitu ya. Satu kotak ini itu dia bisa membentuk 2 kotak gitu ya, 1 kelompoknya. Bisa ke sini, bisa juga ke samping, gabung dengan yang ini ya. Gitu, dia ke sini gabung. Tapi bisa lebih dari 2? Bisa. Dia jadi 4 kotak. Berarti dia ngajak 1 kotak yang bawah ini jadi 2 kan? Nah, berarti dan ngajak lagi 2 yang di sebelah kanan, yang di seberang. Berarti 2 yang ini, ya berarti 2 yang ini gabung dengan 2 yang ini. Nah, gitu ya. Jadi 4. Dan yang benar ya jadi 4 ya, karena semakin banyak itu semakin sederhana fungsi booleannya seperti itu. Nah, maka ini hasilnya apa nih? Lihat, ini 4 kotak itu ada di kolom 2 kotak di kolom 1, 2 kotak lagi di kolom 4. Nah, berarti lihat binirnya ini sama ini gitu kan ya untuk kolom A, binernya 0 di kolom 1, binernya 1 di kolom 4. Maka A bukan hasilnya gitu ya. B, di kolom 1 binernya 0, di kolom 4 binernya 0. Nah, B binernya sama ya. Maka B hasil dari yang ini. Binernya 0 berarti komplement. Kemudian nah si
dua kotak yang ini ada di baris 3 dan ada di baris 4 gitu ya. Di baris 3 C binirnya 1. Di baris 4 C binirnya juga 1. Nah, C sama binirnya ya, sama-sama 1 di baris 3 dan 4. Maka C kita ambil buat hasilnya. Nah, karena binirnya 1 tanpa komplement gitu ya. Kemudian D-nya. D di baris 3 binirnya 1. Di baris 4 untuk dua kotak yang ini binirnya 0. Nah, maka D bukan hasilnya. Nah, udah selesai. Semua kotak yang berisi angka 1 sudah kita kelompokkan ya. Gitu. Berarti tinggal kita tulis hasilnya. Fungsi boolean F dengan variabel A, B, C, dan D itu sama dengan A komplement ditambah CD komplement ditambah B komplement C. Udah. Gitu selesai. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Untuk K-map dan bentuk kanonik SOP-POS dan penyederhanaan dengan K-map gitu ya. Ini kanonik, oke, ada yang mengerjakan. Nah, jadi tadi nih K-map itu bisa seperti ini ya. Jadi yang tadi cuma angka 1 yang ditulis nih. Ini kan angka 1 gitu ya. Ini 1. Sisanya ada 4 kotak yang 0. Gitu. Jadi bisa ditulis 0 yang selain angka 1 atau ada juga yang dikosongin. Kalau yang tadi kan dikosongin. Yang di sini, nah ini kan kosong nih. 6 kotak kosong ini bisa ditulis angka 0 gitu ya. Gitu. Yang ini ada 5 kotak nih, bisa ditulis angka 0. Gitu. Map kita kanonik. Oke, kita ke graf ya. Satu. Jadi yang keluar di ujian kisi-kisinya dari 3 bab ya. Aljabar boolean, graf, dan pohon. Untuk materi graf, itu kisi-kisinya derajat tiap simpul gitu ya, derajat tiap simpul, pewarnaan graf khususnya pewarnaan simpul, dan
bila menentukan bilangan kromatiknya menggunakan algoritma Wirth-Powell, gitu ya. Kemudian sama apalagi matriks adjacency, gitu ya. Nah, matriks ketetanggaan. Sini masuk nih yang A, derajat, tiap simpul, dan matriks ketetanggaan, gitu ya. Yang C-nya, yang B-nya enggak. Jadi yang B ini tidak masuk, gitu ya. Masuknya yang A sama C untuk eksekusi nanti. Perhatikan graf di bawah ini. Tentukan derajat tiap simpulnya. Nah, menentukan derajat tiap simpul. Berarti gimana? Ya udah. Bisa kita tulis dulu di sini ya. A, derajat A berapa? Derajat simpul A 3, B derajatnya 4, derajat simpul C 5, D derajat simpul D 3, derajat simpul E 3, derajat F 3, derajat G 3, derajat H 4. Nah, gitu ya. Tapi harus kita tulis ya. Berarti derajat tiap simpul itu kita tulis. Derajat D DC yang paling besar. Atau mau alfabet juga boleh gitu ya. Misal DA, berarti DA berapa? 3 penulisan derajat kan gitu ya. DB, DC, DD, DE, DF, DG, A3, B4, C5, D, DEF, G, 3, 3, 3, 3, 3, H4. Oke. Gitu ya. Udah selesai. Itu tinggal itu menuliskan derajat tiap simpulnya. Kemudian buatlah matriks ketetanggaannya, matriks ketetanggaan atau matriks adjacency. Jadi matriks adjacency itu matriks yang baris dan kolomnya mewakili dari nama simpul di graf tersebut, gitu ya. Berarti barisnya ada GH ada 8, ya kan? Berarti A, B, C, E, F, G, H. Ini A. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya kita isi. A itu terhubung kemana? Ke simpul B, C, sama F. Berarti B1, C-nya 1, F-nya 1. Selainnya berarti 0, gitu ya. B terhubung ke simpul AC, FH. A1, C1, F1, H1. Berarti sisanya 0. C terhubung ke simpul AB, DEG. B, D, E, G. D terhubung ke simpul CEG. Berarti C, E, G. Itu 1, sisanya 0. E terhubung ke simpul CDH. CDH.
F terhubung ke simpul ABH. ABH. G terhubung ke simpul CDH. CDH. H terhubung ke simpul BEFG. BEFG. Nah, ini dikasih gitu ya, kalau matriks kan begitu ya, dikasih kurungnya. Oke, selesai. Ini matriks ke tetanggaannya. Matriks adjacency. Berikutnya warnaan simpul gitu ya, dan bilangan kromatiknya menggunakan algoritma Wedge-Powell. Oke. Warnaan simpul algoritma Wedge-Powell. Oke, algoritma Wedge-Powell itu mengurutkan, ya belum mewarnai simpulnya, kita urutkan simpulnya berdasarkan derajatnya gitu ya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti di sini ada simpul, ada derajat, kemudian untuk warna gitu ya. Yang terbesar tadi apa? C. 5-nya 1, 4-nya ada 2, 3-nya 1, 2, 3, 4, 5, 3-nya ada 5. Ini C, B, H, A, D, E, F, G. Oke, nah berarti yang kita warnai pertama kali yaitu harus simpul C. Gitu ya. Misal simpul C kita beri warna merah, kita singkat M. Gitu ya. Merah. Berarti C merah. Kemudian simpul berikutnya yang kedua yaitu B. B terhubung ke C. Berarti aturannya apa? B tidak boleh warna sama dengan C karena mereka bertetangga gitu ya istilahnya, atau saling terhubung. Maka B harus menggunakan warna selain merah. Misal warna kuning gitu ya. K.
ya. Jadi keterangannya itu merah, hanya kuning. Berikutnya H. H terhubung ke B, tapi tidak ke C. Nah, berarti H. Jadi warna pertama itu warna merah, kuning itu warna kedua. Berarti H bisa kita beri warna merah gitu ya, karena H tidak terhubung ke C. Berarti H merah, B tadi kuning. Nah, berikutnya A. A terhubung ke simpul C dan B gitu ya. Ini A terhubung ke C dan B yang sudah diberi warna. Nah, berarti A tidak boleh berwarna merah dan A tidak boleh berwarna kuning. Maka A harus warna baru, yaitu warna ketiga yang digunakan, yaitu misal warna apa? Biru. B biru. Gitu ya. Kemudian D. D terhubung ke C. Nah, yang sudah punya warna, dia hanya terhubung ke C. Ke B, H, sama A. A-nya tadi apa? Biru. Ya. Itu ke A, B sama H, dia tidak terhubung kan D. Maka D tidak boleh berwarna merah. Maka D kita beri warna apa? Biru atau kuning. Nah, menurut urutannya, warna kedua yaitu warna kuning. Maka D itu diberi warna kedua, yaitu warna kuning. Bukan warna biru yang merupakan warna ketiga, gitu ya. Jadi D warna keduanya, yaitu warna kuning. D kuning. Kemudian E. Simpul E terhubung dengan simpul C dan simpul D dan juga H. Oh, tiga-tiganya ya. C dan H berwarna merah, maka E tidak boleh berwarna merah. D berwarna kuning, maka E tidak boleh warna kuning. Jadi tidak boleh kuning, tidak boleh merah. Maka E kita beri warna ketiga, yaitu warna biru, sama dengan simpul A. Warna biru. Oke, berikutnya simpul F. F terhubung dengan simpul A, B, dan H. Nah, A warna biru, B warna kuning, H warna merah. Berarti F tidak boleh diberi warna biru, tidak boleh warna kuning, dan tidak boleh berwarna merah. Maka F harus diberi warna baru yang keempat, yaitu misal P, putih, gitu ya. F warna P, putih. Nah, terakhir, simpul G. G terhubung dengan simpul C, D, dan H. C warna merah, D warna kuning, H warna merah. Berarti G, simpul G tidak boleh berwarna merah, tidak boleh dan berwarna kuning gitu kan ya, karena C dan H kan sama ya warna merah. D kuning, maka G diberi warna ketiga, yaitu warna apa? Biru gitu ya. Nah, berarti bilangan kromatiknya itu ada berapa warna yang digunakan? Ada merah, ada kuning, ada biru, ada putih kan? Nah, ini ada 4 ya. Maka bilangan kromatiknya ada simbolnya. Simbolnya itu seperti huruf X gini. Dari graf G, misal yang ini tuh graf G namanya, gitu misal. Tapi tidak ditulis, sama dengan berapa warna? 4. Udah selesai.
gitu ya. Jadi bilangan kromatiknya 4. Ada pertanyaan untuk ini derajat tiap simpul, matriks ketetanggaan, dan pewarnaan simpul menggunakan algoritma Wedge-Powell dan bilangan kromatiknya. Mana? Tidak ada? Sudah paham ya? Oke, itu graf berarti ada 3 poin ya kisi-kisinya. Jadi total sebenarnya ada 7 poin kisi-kisi. Nah, aljabar boolean 2 poin, yaitu yang tadi bentuk kanonik SOP POS dan penyederhanaan dengan K-map. Graf ada 3 poin kisi-kisi, derajat tiap simpul, matriks adjasensi atau matriks ketetanggaan, dan pewarnaan simpul beserta bilangan kromatik menggunakan algoritma Wedge-Powell. Kemudian pohon, ada 2 poin kisi-kisi, yaitu algoritma Kruskal untuk pohon merentang minimum, dan kode Huffman gitu ya, atau pohon Huffman. Gitu. Oke. Nah, kalau udah paham, coba sisanya dikerjakan gitu ya. Ini masih banyak yang belum, masih itu banyak yang kosong gitu ya. Ini 18 nggak ada ya? Ini kemarin ada ya. Hapus mungkin nih. Kayaknya nih ada yang tidak sengaja. Yang halaman 18 soalnya menghilang gitu ya. Oke, bisa dicoba dia nanti diupload lagi deh yang 18 ya. Kayaknya masih ada. Ya, ini bisa dicoba gitu. Nanti kita lagi malam ya. Mungkin yang ini ada yang ibadah gitu ya. Untuk yang agama Nasrani, Kristen, dan Katolik. Gitu. Jadi malam habis Isya ya masih ada mungkin sekitaran sejam kita gitu ya. Sejam atau sejam setengah kurang kita bahas yang jawaban yang lainnya. Gitu. Nah, seperti ini nanti kita cek gitu ya. Ini jawabannya harus ada prosesnya ya. Jangan langsung sekonyong-konyong misalnya tiba-tiba ujuk-ujuk cuma nulis langsung SOP F dalam kurung WXYZ variabelnya sama dengan hasilnya gitu kan ya. YZ apa itu plusnya apa ada 2
YZ tambah WZ gitu ya, terus tambah XZ tambah W aksen, X Y aksen. Nah, itu dari mana bisa dapat hasil itu gitu ya. Gitu. Jadi itunya di itu ya, di apa? Ditulis prosesnya. Bisa dapat itu dari mana. Nah, seperti ini ditulis gitu ya. Jadi dapat D aksen nih, D komplement. Itu dari mana? Berarti dari yang ini sama ini. Itu ya, hasil kelompokan yang 4 kotak ini sama 4 kotak ini jadi 8 kotak nih, atau namanya oktet gitu ya. Kemudian A aksen C aksen dapat dari mana? Oh, dari yang 4 kotak ini. Gitu dua gitu ya. Hasilnya itu A aksen C aksen seperti itu. Kayak ini A aksen. Dapat dari mana A aksen? Oh, yang ini. Yang 8 kotak ini itu A aksen. Gitu ya. Ya, misal itu kurang ini ya. Nah, gitu. Terus CD aksennya itu dapat dari mana? Oh, dari yang 4 kotak ini nih sebaris. Kemudian B aksen C-nya dapat dari mana? Oh, dari 4 kotak yang ini nih, yang apa? Yang berseberangan gitu ya. Paling kanan sama paling kiri gitu. Jadi itu harus ditulis prosesnya ya. Gitu. Oke. Oh, untuk yang ini nanti di upload ya jawabannya tadi ada di sini ya. Nah, jawabannya ada di sini. Nanti itu deh. Apa? Ini benar. Ini benar. Kurang nih. Input kmap-nya belum.
Ini kurang input kemet ya. B-nya hasil poin A, khususnya yang SOP, input dalam kemet dan sederhanakan dengan aturan kemet. Seperti itu ya. Nah, itu yang belum tadi. Berarti yang B-nya. Oke. Ini berarti yang SOP-nya kita tulis fungsinya. Mana tuh? FABC. FABC sama dengan sigma 0 sampai 6 tadi. Nah, kita buat kemetnya. Karena 3 variabel, ini kan 3 variabel ABC. Maka ada 8 kotak kami. Ada ABC. Nah, ada 3 variabel 8 kotak gini biasanya ini kan gini ya. Di sini BC-nya sebagai kolom ya. Ini 0, ini 1, berarti 0, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, mana yang M0, M0 itu di sini, berarti sini 1 gitu ya. Ini kan M0. M1, M1 di mana? Di sini ya, kan 0, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 1. Gitu ya, maksudnya terus yang kedua di 010 berarti di sini. Itu kan ya. Yang ketiga M3 011 berarti kotak yang ini 1. M4 100 berarti kotak yang ini. M5 101 berarti yang ini. 6 110 berarti yang kotak ini ya. Berarti di sini 0. Gitu. Nah, terus pengelompokannya gimana? Penyederhanaan dengan kemetnya. Yang pertama, oke. Nah, di sini ada 4 nih. Bisa jadi buat 4 kotak. Hasilnya kita lihat dulu dari A-nya. Baris 1, baris 2. A di baris 1 biner 0, di baris 2 biner 1. Maka A-nya beda binernya ya, tidak sama. Maka A tidak diambil buat hasilnya. B, berarti kolom 1, kolom 2. B di kolom 1 binernya 0, di kolom 2 binernya juga 0. Sama ya. Berarti B, karena binernya 0, berarti komplement. Kemudian C, di biner 1, binernya 0, di biner 2, biner 1. Gitu ya, tapi nggak sama kan? Ya, berarti jawab untuk kelompok ini hasilnya hanya B, komplement. Gitu ya. Gitu, next. Masih ada 3 ini nih. Yang ini jadi 2 bisa, tapi bisa juga jadi 4 kan? Gabung sini, jadi 4. Gitu. Jadinya jadi 4 baris ya. Berarti A-nya hanya di baris 1. Semua baris 1 A-nya pasti 0. Ya udah pasti sama ya tempat-tempatnya. Maka A biner 0 apa komplement. B sama C. Nah, udah jelas nggak sama ya. B di kolom 1 2 binernya 0, 3 4 binernya 1. Nah, tidak sama. C binernya 0 di kolom 1 sama
0 juga di kolom 4, tapi kolom 2 sama kolom 3 binernya biner C-nya 0 sama 0. Nah, beda kan ya? 14 biner 0, 23 biner 1. Maka C juga bukan hasilnya. Ya udah, berarti masih kurang satu kotak lagi nih yang ini. Yang ini jadi apa? Yang ini bisa jadi 4. Dia ngajak satu yang di atas, kemudian nikahi, gitu. Kemudian gabung dengan yang ini ya. Yang 2 ini gabung dengan 2 yang di kiri. Nah, jadi 4 kan. Berarti ini hasilnya dari pengelompokan ini 4 ini ada di baris 1 dan baris 2, gitu kan ya. Hitungannya ini baris 1, yang ini baris 2. Maka A-nya baris 1 biner 0, baris 2 biner 1. Nah, A-nya beda biner ya, 0 sama 1. Maka bukan hasilnya. Kemudian lihat B. B di baris 1 biner 0, di baris 4 biner 1. Nah, beda biner ya, berarti bukan hasilnya. Terus C di kolom 1 C binernya 0, di kolom 4 C binernya juga 0. Jadi ini hasilnya C biner 0 jadi komplement. Udah, berarti fungsi A, B, C. Fungsi dengan variabel A, B, dan C sama dengan, tinggal tulis ya, A komplement tambah B komplement tambah C komplement. Udah selesai. Begitu ya. Jadi hasil dari bentuk kanoniknya kita buat K-map-nya sendiri, isi angka satunya di mana saja di kotak yang baru dikelompokkan dan tulis hasil pengelompokannya. Oke, begitu ya. Cara ininya menjawab atau mengerjakan soal seperti ini. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Untuk materi persiapan ujian minggu besok? Tidak ada ya? Sudah paham? Insya. Kalau begitu, yang lainnya coba tadi dikerjakan ya. Oh, ini sudah. Dulu deh, masukin. Oke. Jadi itu yang kita bahas siang ini. Itu ya. Untuk coba kerjakan sisanya. Nanti dibahas diperiksa dan dikasih nilai buat nambah nilai ujiannya kalau kurang memuaskan gitu ya. Supaya nggak dapat nilai di bawah C deh gitu, atau minimal C atau bisa lebih dari C ya minimalnya. Oke, gitu ya untuk siang ini. Nanti malam ya mungkin insya Allah habis Isya kita bahas lagi untuk jawaban yang ini yang sudah diupload di Google Jamboard yang ini.
tugas 14. Oke. Kalau gitu, kita cukupkan sampai sini. Gitu ya, Pak Andri tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama. Terima kasih, Pak. Iya. Makasih, Pak. Oke, sama-sama.